mendoakan tetangga ya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan salah seorang sahabat di dalam masjid. Bertanyalah sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah orang-orang yang sedang ditunggu oleh surganya Allah ya Rasul? Dia itu beruntung ya Rasul." Rasulullah terdiam. Dalam diamnya masuklah seorang budak yang sangat hitam dan jelek memakai baju yang sangat lusuh dari pintu masjid. Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, engkau lihat di pintu masjid itu seorang pemuda yang baru masuk. Sesungguhnya dia sekarang sedang ditunggu oleh surganya Allah." Timbul rasa iri di hati. Apa sih kelebihan pemuda hitam dan jelek tersebut? Sudah miskin, dekil. Sementara saya ini amal ibadah saya banyak, saya dekat dengan Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah bukan mengatakan aku yang sekarang ini sedang ditunggu oleh surganya Allah? Dihampirilah pemuda tersebut. "Wahai pemuda, bolehkah aku tidur di rumahmu? Ayo silakan tidur di rumahku." Dia bermaksud ingin melihat apa kelebihan pemuda miskin dan jelek tersebut. Sampai di rumah pemuda, satu hari dia lihat pemuda itu biasa-biasa saja amal ibadahnya, nggak ada yang lebih, biasa saja. Sedekahnya nggak ada yang lebih. Cukup hari yang ketiga, bertanyalah sang sahabat kepada pemuda yang hitam dan jelek tersebut, "Wahai pemuda, apa sih kelebihan engkau sehingga Rasulullah mengatakan engkau sekarang sedang ditunggu oleh surganya Allah? Sesungguhnya aku tak melihat kelebihan apa-apa yang ada pada dirimu." Kata pemuda tersebut, "Seperti yang engkau lihat, aku ini beginilah adanya, aku apa adanya, nggak ada kelebihan apapun seperti yang kau lihat. Namun saya mempunyai suatu kebiasaan yang orang lain susah melakukan kebiasaan yang saya lakukan ini." "Apa sih kebiasaanmu?" "Selesai sholat subuh saya duduk di sajadah sholat saya angkat kedua tangan saya mohonkan ampun kepada orang-orang yang telah menghina saya. Kau ini miskin, kau jelek. Saya minta ampun sama Allah, ya Allah, ampunkan dia ya Allah, karena dosa menghina orang ini takkan bisa diampuni oleh Allah kecuali orang yang dihina itu mengampuninya. Saya mintakan ampun kepada Allah. Ya Allah ya Rahman, dapatkan hidayah kepada orang-orang yang telah menghina aku ya Allah. Mungkin dia tak pernah melihat kebaikan apa yang kulakukan ya Allah. Dapatkan dia hidayah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pertemukan kami di surga kelak dengan orang-orang yang telah membenciku, dengan orang-orang yang telah menggunjingkan aku. Tolong pertemukan aku nanti di surganya Allah. Itu cuma kelebihanku. Berbeda dengan kita, Bu. Kita sedikit saja dicentil, sedikit saja dicaci maki, entar malam gue sholat tahajud. Awas loh. Ya Allah, sedih kali hatiku ya Allah, dilukai ya Allah. Mudah-mudahan kamu celaka ya Allah. Itu doanya nih. Dan kecelakaan terjadi kepada dirinya dengan bangga dia katakan, ngerasain. Ustazah. Iya, tunggu. Kita sampaikan dulu sebentar. Nanti kita break lagi, aman. Iya Bu ya. Pertanyaan. Ibu tahan dulu pertanyaannya. Kemudian sang sahabat pergi meninggalkan pemuda tersebut. Sampai di pintu rumah dipanggil oleh sang pemuda. "Wahai pemuda, aku mempunyai kelebihan lagi." "Apa kelebihanmu?" "Saya tak pernah menyimpan dendam di hati. Bagaimanapun orang jahat sama saya, orang zalim kepada saya, sedikit pun saya tak pernah menyimpan dendam. Kemudian saya tak pernah mempunyai sifat sombong." Ya, apa yang saya sombongkan? Saya ini miskin, jelek, ada yang harus saya sombongkan? Kemudian saya tak pernah iri kepada orang lain. Itu aja kelebihan. Jadi ibu-ibu ahli maksiat bisa saja masuk ke dalam surganya Allah. Ahli ibadah yang sombong, yang banyak ilmunya, yang dia mengakuinya dia itu paling hebat, bisa saja masuk ke dalam nerakanya Allah cuma gara-gara sifat sombongnya. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min
bro, tak akan masuk ke dalam surga Allah orang yang dalam hatinya mendapati sifat sombong walaupun seberat biji zarah. Siapa orang yang sombong? Bertemu dia dengan orang yang tidak sedarah dengan dia, yang tidak selevel dengan dia, diam-diam membisu. Dia tidak mau bicara, tidak level. Lagi bertemu dengan teman-teman sosialistanya yang pakai mobil, yang pakai pangkat derajat, yang S1, S2, sebau dengan dia bicara. Tapi kalau dengan orang-orang macam-macam ini, ilfil. Ini yang tak dibolehkan. Apa kata Allah? Kalau engkau ingin memakai sifat kasihku, pakailah. Sifat sayangku, pakailah. Tapi jangan memakai sifatku yang satu ini, sifat sombong. Apa itu sifat sombong? Yang membeda-bedakan orang. Kadang saya pun bertanya dalam hati, apalah orang ini sombong kali? Orang kaya matinya, ya kan? Orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, mati semua. Jamaah mati, Ustaz mati. Itu satu yang nyambung. Ustaz mati. Sekarang kita masih kuat, masih Masya Allah, tabarakallah, masih ada cantik-cantiknya tersisa sedikit ya Bu ya, walaupun gak banyak banget gitu. Tapi suatu saat nanti kalau kita udah mati Bu, itu 1 jam saja roh berpisah dari badan kita. Jangankan 1 jam Bu, baru berpisah roh dari badan kita, itu wujud kita berubah. Coba lihat mati mayat itu Bu, gak bentuk kita lagi. Ibu bisa melihat saya sekarang glowing gini ya. Nanti sebentar ibu tengok lah nih, Bu Ustazah mati nih. Bu tengok lah Bu, kok nak mirip Ustazah ya? Ya bukan saya lagi, itu udah jenazah, udah mayat. Jangan sombong-sombong ya Bu. Ini ada beberapa orang ku tengok agak sombong sikit nih.